Materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari tentang getaran. Ya, apa itu getaran? Apa saja besaran-besaran yang ada pada getaran? Ya, kegunaannya apa? Ya, kita akan lihat bersama-sama. Oke. Bergetar. Ya, suatu benda dikatakan bergetar. Ya, bergetar itu jika bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik kesetimbangannya. Ya, jadi kalau kamu bermain dengan penggaris ya, kau pegang bagian ujungnya, terus kamu goyangkan bagian ujung satunya, dan itu penggaris itu dikatakan bergetar karena dia bergerak bolak-balik atas bawah melalui titik kesetimbangan. Ya, itu adalah bergetar. Contoh dari benda yang bergetar. Yang pertama, senar gitar yang dipetik. Jadi kalau kita memetik gitar, kalau kita perhatikan senarnya, maka dia akan bergetar, bergerak bolak-balik. Ya, beduk yang dipukul. Kalau kita pegang, ya itu bagian ya membrannya, ya itu bagian beduknya itu, ya itu kita akan merasakan dia bergetar, ya bolak-balik, ya. Dan juga pita suara manusia saat berbicara atau bernyanyi, ya kamu pegang ya bagian leher kamu, ya itu ada berasa bergetar pada waktu kamu bicara. Nah itu contoh-contohnya. Sekarang kita lihat ya definisi dari getaran. Getaran adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama. Lah, gerak periodik itu apa? Nah, gerak periodik itu adalah gerak yang dialami benda secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Nah, ini contohnya ya. Kalau penggaris ya kita pegang bagian ujungnya, kita getarkan ujung satunya, maka dia akan bergerak bolak-balik ya atas bawah ya tentunya melalui tengah. Nah, tengah-tengah itulah yang disebut dengan titik kesetimbangan ya, titik seimbang itu digambar ya. Tadi dikatakan ya, itu bergetaran itu adalah gerak bolak-balik. Nah, apa satu getaran itu? Ya, kapan kita boleh mengatakan, oh itu dia satu getaran? Nah, kalau kamu perhatikan di gambar, ya, itu benda bergetar itu diwakili oleh ya bandul itu bagian kiri, gambar yang kiri, dan juga pegas itu gambar yang sebelah kanan. Ya, jadi ya itu benda yang bergetar itu diwakili oleh dua macam getaran itu. Ya, ada yang ke samping itu bandul, ada yang ke atas bawah itu pegas. Nah, gerakan pada bandul atau pegas dari titik ya A ke B, ke C, ke B, ke A lagi, itulah yang disebut sebagai satu getaran. Di mana titik B yaitu titik yang tengah-tengah, ya, di pegas juga sama yang di tengah-tengah, ya, itu dinamakan titik kesetimbangannya. Ya, itu adalah satu getaran. Masih kamu lihat gambar yang sama? Sekarang perhatikan simpangan. Simpangan adalah jarak suatu titik dari titik kesetimbangan. Jadi yang namanya simpangan itu jarak dari B ya ke lintasan menuju ke A atau dari B ke lintasan yang menuju C. Ya. Tapi tidak sampai A, tidak sampai C. Nah, pada saat simpangan itu mencapai titik A atau C, itu dinamakan amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Ya, nah, yang mana yang amplitudo getaran? Sekali lagi tadi sudah disebutkan, yaitu jarak B ke A
atau jarak B ke C. Ya, dengan asumsi ya itu sama ya getarannya dari B ke A sama B ke C. Ya, tidak yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Ya, karena dia bergerak bolak-balik. Ada dua besaran pada materi getaran. Ya, besaran-besarannya yang pertama itu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. Jadi seberapa banyak getaran tiap detik, ya itu disebut frekuensi. Frekuensi satuannya hertz. Nah, yang kedua itu periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Ya, periode itu satuannya second ya atau detik. Ya. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, F sama dengan N per T. T sama dengan 1 per F. Kalau kamu mau tambahkan lagi, F sama dengan 1 per T. Tapi nggak usah lah, itu sama aja kan kebalikannya. Ya, kebalikan dari T sama dengan 1 per F. Ya, jadi nggak usah lah. Cukup 2 itu saja rumusnya. Nah, keterangannya N itu apa? N itu adalah jumlah getaran. Ya, jumlah getaran. Nah, yang T itu adalah waktu ya dalam second. Yang F itu adalah frekuensi dalam hertz. Dan T itu adalah lambang dari periode. Itu satuannya second. Ya, nah itu adalah rumusnya. Sekarang kita lihat contoh soal. Benda bergetar sebanyak 120 kali dalam 1 menit. Ya, tentunya 1 menitnya nanti jangan lupa dirubah ke second. Ya, karena kita berhitungnya menggunakan sistem internasional ya. Ya, waktu itu sistem internasionalnya ya itu adalah second. Nah, hitunglah frekuensi dan periode getaran benda tersebut. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ya, diketahui N-nya atau jumlah getarannya 120 kali dalam waktu 1 menit. Nah, 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Ya, maka yang ditanyakan berapa frekuensinya, berapa periodenya. Nah, kita hitung dulu yang pertama frekuensinya. Ya, frekuensinya berapa? F sama dengan N per T, itu rumusnya. Nah, N-nya 120, T-nya 60, maka F-nya jadi 120 dibagi 60, 2 Hz. Nah, kita lihat sekarang periode. Ya, rumusnya apa? T sama 1 per F. Ya, F-nya 2 Hz. Ya, kita baru saja hitung. Ya, F-nya 2 Hz, maka T-nya ya 1 bagi 2 sama dengan 0,5 second. Ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, suatu benda dikatakan bergetar bila bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik kesetimbangannya. Jadi itu ya, dikatakan bergetar kalau bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Yang kedua, getaran adalah gerakan yang dialami benda secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dengan lintasan yang sama juga. Ya, itulah getaran ya. Nah, kita sampai pada bagian eksplorasi mandiri. Ya, ada 2 soal hitungan. Ya, coba kamu ya mengerjakannya masing-masing ya. Yang pertama, dalam waktu 1 menit, suatu benda bergetar 300 kali. Hitunglah periode benda tersebut. Ya, jadi 1 menit, jangan lupa harus dirubah ke dalam second. Yang kedua, periode suatu bandul itu 4 second. Nah, periode suatu bandul 4 detik. Ya, hitunglah jumlah getaran yang dilakukan bandul selama 1 jam. Jadi, ini yang 1 jam ini harus dijadikan ke detik ya tentunya. Karena jam itu bukan satuan SI. Ya. Oke. Ya, kamu kerjakan ya. Kamu belajar ya, kamu explore lagi lebih banyak lagi dan kamu kerjakan
ya tugasnya. Ya, selamat belajar. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!